Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Rehana, NIM 1905076001. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Akan ada 3 sub pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. 2. Karakteristik novel terjemahan. Ketiga, novel serius, populer, dan teen-lit. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang pertama, novel Indonesia adalah novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya asal Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Setting novel Indonesia adalah 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Selanjutnya ada novel terjemahan. Novel terjemahan adalah novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan berbagai kehidupan yang modern atau klasik. Novel terjemahan, penokohannya dalam novel ini biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contoh novel terjemahan ini adalah Twilight, Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Dari unsur intrinsiknya memiliki persamaan, sama-sama memiliki unsur seperti tema alur, baik maju, mundur, atau campuran, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya, bahasa, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Perbedaan dari keduanya terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik novel terjemahan. Yang pertama, bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku. Kedua, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya. Ketiga, lebih banyak kisah hayalan. Lalu, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara dan menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis, dan sebagai pembangun sebuah cerita. Kemudian, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Unsur intrinsiknya yaitu tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Lalu, unsur ekstrinsiknya yaitu nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai humanistik, nilai estetika, nilai edukatif, nilai psikologi, dan nilai moral. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yang ketiga, novel serius, populer, dan teen-lit. Pengertian novel. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Karena masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks. Oleh karena itu, tidak heran jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya. Ciri-ciri novel. Pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur ceritanya kompleks, cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Durasi membacanya juga biasanya lama.
Selanjutnya, novel serius. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius yang pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Tiga, mengungkapkan sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. 5. Mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. 6. Tujuannya menghibur. Ketujuh, tetap bertahan sepanjang zaman. Contoh dari novel serius ini yang pertama adalah novel Negeri Senja, karya Seno Gumira Aji Dharma. Kedua, novel Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Kita masuk ke novel populer. Menurut Nugriantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, umumnya tuh cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi, seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Ciri-ciri novel populer ini, yang pertama, bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah, ilustrasinya agak ramai. 2. Dari segi penokohan, menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturalnya. 3. Tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Dari segi latar tempat dan peristiwa, cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. 5. Tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Contoh novel populer yang pertama ada novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. 2. Novel Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta Toer. 3. Novel Dilan, karya Pidi Baik. Kita masuk ke novel Teen Lit. Teen Lit adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditujukan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Ciri-ciri novel Teen Lit. 1. Penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. 2. Ceritanya bertema ringan, meliputi kehidupan remaja. 3. Mengeksplor konflik-konflik yang biasanya terjadi pada remaja. 4. Penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara yang menarik. 5. Memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. 6. Biasanya yang menjadi tokoh utama pada Teen Lit adalah seorang gadis. 7. Tunduk kepada selera pasar dan alur yang sederhana. Contoh novel Teen Lit yang pertama ada Fairis, karya Esti Kinansi. 2. Dealova, karya Dian Nur Anindya. 3. Dua Rembulan, karya Luna Torasingu. 4. Rahasia Bintang, karya Dian Nur Anindya. 5. Jingga dan Senja, karya Esti Kinansi. 6. Minoel, karya Ken Terate. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.